Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Atma Jaya Motor Lover dimanapun Anda berada, sehat selalu, rukun, damai, indah. Damai itu indah bersama keluarga, bersama tetangga. Yang paling penting tonggone ini. Ya, ini saya mau mereview edukasi ya. Saya ini jualan tapi tetap ada edukasi lah. Kita jual nggak hanya syukur jual, tapi juga harus ada nilai-nilai yang kita tinggalkan di sini. Karena kalau kita sedikit banyak ngasih ilmu orang itu kan ujar ini ilmu jariah, amal jariah kok ilmu jariah. Itu insya Allah akan kita petik di kehidupan yang mendatang nanti ya. Oke, ini saya mau mereview sedan Toyota Crown. Jadi ini Toyota ya, Toyota Crown Super Salon 30 MT tahun 1996 dengan seri mesin 2JZ GE. Toyota Crown ini sudah generasi ke banyak, ini generasi ke-8 apa ke-9, dan mobil ini produksi tahun 1996. Rekan-rekan banyak yang cari yang seri begini 1996. Nah, untuk bodi saya nggak usah cerita banyak-banyak kualitasnya, karena ini adalah sedan terbaik dari Toyota. Jadi gampangannya ini Mercy ini Toyota. Ini kalau di Mercedes ini seri S lah ini. Jadi ini bisa, kalau di Indonesia ini sekarang dipakai mobil kementerian. Nah, jadi ini adalah sedan, salah satu sedan terbaiknya di Jepang. Jadi mungkin Infiniti, Nissan Maxima, ini Cressida ada, ini juga sekelas sama Cressida. Tapi ada juga sih Toyota Presiden, tapi kan itu mungkin hanya 1-2 biji di Indonesia. Ini Crown. Mobil ini tahun 70-an dulu sudah masuk sini, dan ini salah satu sedan yang paling tua juga. Dulu ada namanya Toyopet, tahun 55 sudah keluar generasi satunya. Cuma mungkin barangnya sih ada, pun mungkin ya sangat-sangat langka untuk di Indonesia. Yang umumnya mulai tahun 70-an Crown lele, mata bulat, terus mata kotak 2, terus sebelum ini tahun 87-88 itu sudah keluar namanya Crown Boxer. Nah, ini sebetulnya Boxer yang sudah di facelift gitu aja. Jadi, dan ini mesinnya 2JZ 30 sama seperti mesinnya Supra, tapi tentang tuningnya atau rasanya beda. Jadi jangan dibayangkan rasanya numpaki kalau numpak Supra, agak podo ya. Duduk Supra X110 loh ya, itu Honda jenenge. Supra ini Toyota. Nah, oke. Dari depan kamu bisa lihat bodinya super besar. Mobil ini depan ini ada antena begini, ada lampu-lampu begini. Itu kalau ini biasa dikasih lampu, bisa juga diganti dikasih cagak bendera, tiang bendera. Jadi mobil kedutaan atau kementerian. Lampu depan begini, dan ini sudah canggih, lampunya seperti mobil zaman now. Ini sudah ada fog lamp di bawah seperti itu. Oke ya, dari depan sungguh sangat luar biasa. Teman-teman ada yang pakai logo Toyota, ada yang pakai logonya mahkota. Jadi Crown itu artinya this is mahkota. Ngoten nggih. Nah, sekarang saya kira nih ke kanan. Dari kanan. Ini kamu lihat peleknya, ini pelek asli alloy. Jadi ini pelek asli aluminium, bawaan dari sana ring 15. Untuk kondisi ban mobil saya kebetulan bannya masih 90% semua. Masih kayak baru banyak. Jadi untuk samping mobil ini bongsor, besar, panjang. Jadi kalau kalian tahu ini panjangnya berapa ya, 4,8. Jadi kalau sama Kijang Innova masih panjangan mobil ini. Dan ini Presiden kelas. Jangan tanya masalah interior, jangan tanya bagaimana esok. Dalamnya itu dalam terus mas kameramen ya. Ini AC ini ada tombol-tombol aneh-aneh. Enggak sih ya tombol datang ini. Jadi off-nya di sini, auto sudah elektrik, dia bisa kipas kanan kiri. Ini untuk temperatur, bisa panas, bisa dingin. Dan tentu fasilitasnya juga sangat lengkap. Dashboard modelnya dia klasik, jadi klasiknya ketemu. Dan ini luas banget. Jok itu sama lihat kiri jok itu. Nah, joknya ini sangat empuk, dan karena joknya ini enggak hanya spon. Jadi di dalamnya itu ada namanya per ya. Terus headrest itu ada pengaturan untuk ndangak dingkloke ya. Nah, terus jok belakang. Jok belakang itu juga lengkap. Ini karena tipe yang super salon ya. Jadi kalau Royal Salon ada kulkasnya katanya.
Kalau ini super salon, tapi untuk seri ini tidak ada kalau Royal Salon. Tahu saya sih nggak ada. Tapi nggak tahu ya, saya pernah punya kok nggak ada. Nah ini manual, jadi manual super salon. Ini ada lacinya lagi. Jadi ini bisa, nah ini ada tempat persembunyian lagi. Terus untuk central lock power window nggak usah ditanya, ini mobil kelas tinggi ya, jadi pasti lengkap semua. Central lock power window, electric mirror sudah sangat lengkap. Terus untuk putih-putihannya, untuk si crown ini saya suka karena apa? Nggak norak gitu ya. Krom-kromannya ini nggak begitu banyak dan nggak norak. Les-lesnya di spion, di bawah, di sini, terus di sini. Jadi ini menunjukkan mobil ini masih terlihat dari sisi klasiknya. Ini ada gardanya teman-teman, jadi mobil ini penggerak belakang, jadi dia berpenggerak belakang ya, gardan, bukan seri penggerak depan. Ini pembukaan bagasi bisa dari depan, bisa dari sini gitu ya. Kalau dari sini oke. Ini dalamnya bagasi sangat luas. Untuk dalam ini ada untuk ini bekasnya CD changer, tapi sudah nggak usah dibahas, sekarang sudah nggak berlaku CD changer zaman koyok ini, wis gak ono Bluetooth saiki. Nah ini untuk ban-ban serepnya. Oke ya, kalian sudah bisa pahami bahwa mobil ini very apa ya, oke, very good. Bagasi ini kamu bisa orang sesaya ini bisa 2, jadi mungkin saya sama adik itu sama Dewa bisa tidur di sini bersamaan. Jadi bagasinya sudah sangat luas. Nah, gak rapat. Super salon twin cam. Jadi mobil ini memang dia twin cam, mesinnya 6 silinder. Yang super salon ini dia pasti manual. Yang tipe tingginya Royal Salon ini yang versi otomatis. Nah, untuk mesin ada 3.0, ada yang 2.0, 1 GE. Ini yang 2 JZ. Nah, yang paling dicari orang sih kayaknya yang ini ya. Nah, jadi anten ini seharusnya bisa Mas kameraman, kisah bisa mubul lah. Masih kayaknya Mas. Hah? Saya lupa ini masih bisa naik apa enggak. Kita cobain nanti ya. Nah, karena tipnya sudah diganti juga, tipnya sudah diganti yang versi Android 9 in. Karena yang tip lama sudah kurang layak lah istilahnya. Tip lama kan tip jack itu kaset 10 klasik tapi kurang katanya. Nah, sekarang diganti Android. Oke ya, untuk dalam ini door trim, pintu dibuka juga masih mau nyala. Oke. Ini juga bisa dingin loh ini. Apa ini laci ini? Pokoknya untuk dalam ini kita nggak bisa membandingkan dengan mobil yang lain. Jadi pembandingannya ya Nissan Maxima, Infiniti itu, Camry masih, kalau saya lihat kastanya masih tinggi ini teman-teman. Camry kan harus enak ya, masih tinggi ini dari sisi kasta. Teman-teman kalau bodi jangan ditanya, jadi jodinya berat dan mobil ini masih ketemu klasik. Mobil ini tahun 96 tapi seakan-akan seperti mobil tahun 80-an. Kayak kita buka kap mesinnya, kita lihat kap mesin ini. Kap mesin ini juga sudah pegas. Nah, tapi kuncinya masih begini ya kawan-kawan ya. Tak kencengkan aja. Kap mesin masih pegas. Buka sendiri. So kap mesin. Mobil ini untuk ini sangat tebal. Nah, jadi sangat tebal. Bodinya sangat tebal dan apa ya? Ini kotor teman-teman, saya baru dapat mobil ini. Mesin 2JZ. Teman-teman banyak yang tanya, Mas Ongki mesin seperti ini boros enggak? Ya tentu dong, 3000 cc 6 silinder. Tapi kalau kita ngomong kalau dipakai jarak jauh nggak begitu. Saya pernah nyoba, punya rekan saya. Kalau mobil ini belum saya coba, nanti kalau ada kesempatan tak coba. Silahkan atau teman-teman yang tahu bisa di kolom komentar. Mobil ini kalau jarak jauh ketemu berapa? Kalau feeling saya mengatakan mobil ini masih ketemu 17 perkiraan saya untuk jarak jauhnya. 1718 lah perkiraan saya sih gitu. Kalau 110 kayaknya sih nggak ketemu, tapi coba nanti teman-teman komen ya. Tapi mobil kalian tumbas mobil seperti ini, beli mobil seperti ini adalah untuk kelangenan, untuk koleksi dan untuk punyaan dan untuk dipakai sesekali kalau kamu mau jarak jauh. Kalau jarak dekat saya kira satu, parkirnya bermasalah, panjang mobil ini teman-teman, panjang. Bukan di BBM ya, mungkin parkir ya, mungkin panjang dan terlalu mewah lah.
Kalau kamu bandingkan dengan mobil-mobil yang saat ini, ngomong aja Toyota Innova Reborn yang paling baru pun, Scenic pun kayaknya loh masih enak ini naikannya. Kamu beli mobil Scenic 600 juta itu masih enak ini naikannya. Kalau kita ngomong naikan, tapi kalau di sini dia mungkin efisiensinya kurang karena juga faktor usia dan mesinnya memang besar. Mesinnya tenaganya 230 HP kalau saya baca buku. Tapi kalau saya rasakan biasa aja sih, rasanya ya seperti bawa Camry itu, bawa Camry 25 itu. Tapi masih mobil ini kalau nanjak enak. Tadi tak pakai nanjak gitu, gigi 3 itu kayak nggak ada habisnya tenaganya. Kemudian kipasnya masih pakai Visco. Untuk perawatan mungkin kayak radiator sembarang ini disolderi bisa, kalau mau perbaikan angin rek. Nah, kemudian kalau untuk coil sembarang kayaknya coil juga mirip-mirip sih kalau sama produk Toyota yang lain, sama seperti mesinnya 1RZ itu mesinnya Kijang juga mirip. Beberapa komponen juga ada yang sama. Kalau ngomong spare part, beberapa yang kalau nggak ada di daerah ya kita kan online sekarang mudah. Jadi untuk ngomong perawatan kesimpulannya mudah karena teknologi mesin juga masih jadul, juga tidak yang terlalu high teknologi. Dari sisi spare part kita sekarang adanya online itu sangat mudah banget. Jadi hal yang sulit jadi mudah sekarang adanya jual beli spare part online. Kalau untuk bahan bakar ya tadi silakan monggo kalau komen. Kalau untuk transmisi nyaman, enak sih. Gigi 5 speed manual, waduh, nggak habiskan tenaganya gitu ya. Teman-teman kalau beli mobil seperti ini cari yang kondisi yang masih seperti inilah. Ini kalau saya bilangnya lumayan lah, masih layak dilihat, juga masih pantas, dan untuk harga juga sangat murah. Dengan mobil spek seperti ini harganya, kalau ini jangan dipakai acuan ya. Kalau saya jual mobil seperti ini nggak sampai 60 juta, hanya 50 juta sekian. Pajak hidup, saya lupa tadi, pajaknya saya sampaikan. Pajaknya cuma satu PKB-nya 1.668. 1.168.000. Anggap aja 1.3 lah. 1.300.000 ini pajaknya hidup. Ini platnya DKI ya. Platnya DKI Jakarta, pajaknya hidup cuma 1.300.000 totalnya. So, pajak worth it, body worth it, harga sangat masuk akal dan masih murah, belum tergoreng. Mobil ini mesin sudah sekelas Supra, naikkan seperti presiden kelas. Kalau untuk body silakan dinilai sendiri. Kalau saya suka karena ini serinya klasik. Ini sudah membulat, sudah mengkapsul mobil ini, tapi tetap ketemunya dia klasik gitu ya. Oke, ayo sekarang kita coba test drive. Bismillah, start on. Oke, AC di sini. AC di sini. Ini sudah pakai apa namanya? Tipnya sudah Android. Kalau altnya dia tip deck Alpine itu. Nah, karena ini sudah Android ya wes ngasih Android ya. Bluetoothnya belum tak konekkan. Kamu bisa lihat ini panel instrumennya. Nah, simpel sekali, masih model lama. Kalau punya saya ini yang RPM-nya sudah nggak begitu respon. Kalau suara kipas mesinnya itu keras teman-teman. Jadi seperti Kijang seperti apa itu, seperti Nova itu suara mesinnya. Suara kipasnya menunggu. Nah gitu, karena dia nggak pakai electric fan, dia pakai Visco fan. Ini saya start langsung pakai gigi 2 karena gigi satunya terlalu high power. 230 HP itu tenaga yang sangat tinggi di atas kertas. Tapi kalau saya rasakan mobil ini speednya tinggi, tapi ya karena mungkin mobilnya bongsor dan sangat berat ya, jadi kelihatan biasa. Nggak sama kalau kita pakai 2JZ-nya si Supra, apalagi yang sudah twin turbo. Nah itu sudah beda. Kalau untuk power steering jangan ditanya, kalian tahu power steering Toyota Crown copotannya itu sangat dicari orang. Jadi ya setirnya enak, kaki-kakinya nggak usah ditanya. Mobil ini misal kamu dapat kakinya agak sudah waktunya perawatan, itu tetap aja tidak terdengar karena saking enaknya mobil ini. Ya. Untuk AC dia waduh pokoknya wis lengkap lah. Jangan ditanya kalau fasilitas yang aneh-aneh. Ini sudah melebihi apa yang kamu ekspektasikan kalau dengan uang kamu yang segitu. Tapi ingat, mobil ini harga barunya miliaran ya teman-teman ya. Yang pasti saya nggak tahu, yang pasti harga baru mobil ini di atas 1 miliar harga barunya. Perkiraan saya masih 1,5 M lah. Perkiraan saya kalau toh itu dijual di Indonesia sekarang. Dari mobil ini seri terakhir, setelah ini dia tahun 99 2001 kayaknya sudah nggak masuk Indonesia lagi.
nggak tahu sampai sekarang juga nggak masih Indonesia. Tapi para menteri-menteri itu tak lihat mobilnya Crown, kalau saya nggak salah loh ya. Mobil-mobilnya kementerian tuh mobilnya Crown. Berarti mereka mendatangkan secara importer umum. Jadi yang saya maksud mungkin yang nggak dijual di sini tuh secara ATPM gitu ya. Jadi mobil-mobil khusus lah. Jadi kawan-kawan kalau punya mobil seperti ini kalian bisa pakai, itu sudah sangat wow sekali. Untuk handling wis luar biasa sih, kalau untuk handling enak. Jadi poin saya di sini, mobil ini nyaman untuk dipakai, nyaman untuk disimpan, tidak untuk dipakai harian, dan hanya dipakai sesekali untuk jarak jauh. Overall yang lain terserah Anda. Perawatan nggak begitu sulit, mudah. Kalau mahal juga nggak begitu karena teknologinya juga biasa-biasa aja. Banyak juga persamaan spare partnya. Spare part juga nggak sulit, kalau kamu mau cari khusus punyanya ini juga di online banyak. Saya kira gitu cukup. Terima kasih, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa rukun bersama keluarga, berbagi ketika kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.